Hai, selamat pagi. Ketemu lagi sama saya Jasmine Pratiwi di Traveling Diary. Dan kali ini saya lagi ngelencer ke Cirebon. Tadi dari Jakarta alhamdulillah lancar. Hanya 3,5 jam saja karena nggak terlalu macet di Cipularangnya. Terus sebagai stopan pertama saya adalah di sini, di Goa Sunyaragi, sebuah situs bersejarah di kota Cirebon. Konon di sini dibangun tahun 1703 dulu Masehi sama cucunya Sunan Gunung Jati sebagai tempat raja-raja, sultan-sultan untuk bersemedi, membuat strategi pada saat itu untuk perang melawan penjajahan Belanda. Sunya Ragi, artinya sunya adalah sepi dan ragi adalah raga. Jadi tempat di mana bisa bermeditasi supaya muncul tuh strategi-strategi yang mumpuni supaya bisa menang lawan penjajahan Belanda. Dan sekarang kita sudah merdeka. Kita lihat ya di dalam seperti apa, ada tempat-tempat apa aja, kenapa dibilang Goa Sunyaragi dan lain-lain. Kita akan lihat, katanya juga ada taman airnya juga di dalam. Ini kali pertama saya ke sini dan senang banget akhirnya lepas dari pandemi dan bisa jalan-jalan di Indonesia yang cantik ini. Yuk masuk yuk ke dalam yuk. 3 orang, berapa harganya Mbak? Perwakilan ya? 45.000. 45.000. Ini setiap hari buka? Iya. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. 8 sampai jam 5 sore. 15.000 per orang. Terima kasih, Mas. Ya. Ini panggung budaya. Ini bisa diadakan acara pentas seni biasanya. Oke, tribunnya gede loh. Gede loh. Ini menampung berapa, Mas? Sekitar ratusan orang bisa, 500 orang. 500 orang. Wow. Nah, ini tuh ada panggung gitu. Di belakangnya ada tribun, tempat biasanya ada pentas-pentas kebudayaan Cirebon, ada tari topeng, ada sintren. Nah, saya juga belum pernah lihat tuh seperti apa sintren tuh. Ini tempat penontonnya. Seru ya, itu bisa sampai sekitar 500 orang yang menonton di sini. Mari kita lihat lagi yang lain. Sunyaragi diambil dari kata sunya yang berarti sunyi dan ragi yang berarti raga. Ya. Jadi Gua Sunyaragi digunakan pada zaman dahulu sebagai tempat menyepikan diri atau mensunyikan raga dari keluarga kesultanan. Sebetulnya penyebutannya bukan goa, karena kalau goa itu alami. Ini penyebutannya guha, karena dibangun buatan manusia. Guha. Jadi Guha Sunyaragi. Guha. Gua Sunyaragi dibangun tahun 1596 sampai dengan 1788 oleh keturunan Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Mas Zainul Arifin atau Pandembahan Pakmawati I. Beliau adalah Sultan keempat Cirebon. Oke. Sultan keempat Cirebon, si cucunya itu ya, Sunan Gunung Jati itu. Betul. Oke. Materialnya Gua Sunyaragi dibangun menggunakan batu karang laut. Karang laut. Diambil dari pantai selatan Gunung Kidul. Oke. Yang direkatkan menggunakan pasir gunung yang sudah mengandung semen atau biasa disebut atras dan dipadukan dengan putih telur. Namun putih telur di sini bukan makna sesungguhnya, hanya makna kiasan saja. Putih yang berarti sucikan niat, telur itu bulat, bulatkan tekad. Jadi orang yang bangun Gua Sunyaragi dulu tekadnya kuat dan ikhlas saat bangun Gua Sunyaragi. Tempat Sultan dan keluarganya menginap pada saat mau berkunjung di sini ya. Nah,
ini yang di belakang saya itu adalah, nah ada gedung kan, Pesanggerahan namanya. Sama kayak kalau di Jakarta Pesanggerahan juga ada daerah Pesanggerahan. Artinya tempat untuk menginap buat Sultan dan keluarganya kalau memang lagi ke sini. Ternyata penyebutannya tadi yang benar bukannya gua tapi guha. Karena kalau gua itu kan sebetulnya alam gitu ya, sedangkan ini buatan manusia, jadi bukan gua yang alami gitu. Ntar lanjut lagi ceritanya ya. Nah, ini dia bagian depannya Pesanggerahan. Pesanggerahan itu sebenarnya simpel banget, cuma ada 2 ruangan di kanan kiri di belakang. Terus ini memang dari zaman dulu tuh Indonesia udah multicultural banget, karena kalau dilihat dari sini pilarnya tuh ambil dari gayanya Belanda. Terus di dalam nih semua gebyok-gebyok dan kusen segala macam itu tuh gayanya Indonesia. Tapi coba lihat nih atapnya gayanya Tiongkok banget nih, kayak di kelenteng gitu. Jadi ada 3 budaya dalam Pesanggerahan ini. Di depan Pesanggerahannya ada nih kayak kolam gini. Dulu namanya Taman Air. Ini tempat kalau keluarga atau putra-putrinya Sultan, Raja itu main di sini. Dan ini keseluruhan total kawasannya ini ada sekitar 3 hektar. Termasuk yang tadi itu ada panggung budayanya segala. Terus dulu dibangunnya itu di sekitarnya ada Segara Amparan Jati. Jadi itu kayak danau gitu. Gede banget, namanya Segara Amparan Jati karena memang ada di dalamnya hutan jati gitu ya Mas ya? Dikelilingi sama hutan jati gitu ya? Oh oke. Tuh dia, seru ya? Seger, gimana nih rumah segede gini, enak banget. Nah, ini salah satu guanya yang ada di Gua Sunyaragi. Namanya adalah Gua Pengawal. Jadi ternyata pengawal tuh nggak boleh masuk ke dalam. Mereka cukup sampai di sini. Tuh dia tuh. Kalau dilihat ini tuh lihat tuh bentukannya kan kayak tajam-tajam gitu ya. Karena memang dibangunnya dari batu karang. Ngambilnya dari mana Mas tadi Mas? Dari pantai selatan. Pantai Selatan Gunung Kidul di laut apa tadi? Laut Baron. Laut Baron. Tuh. Jadi tajam-tajam gitu emang. Nah, ini tuh jendelanya masuk. Nanti saya pengen ngeliatin ke dalamnya deh. Tuh. Nah, tadi kalau dari luar kan kayak kecil banget gitu ya. Karena jendelanya. Ini tuh bagian dalamnya nih. Tuh. Jadi si para pengawalnya ini istirahatnya di sini. Sambil nungguin sultannya pada bersemedi di dalam, di gua-gua yang dalam. Karena mereka nggak boleh masuk. Jadi ini kan pendek ya. Tuh lihat ke atas. Itu ternyata cuma ininya aja, jendelanya aja. Masuknya juga bukan dari sini, ini cuma jendelanya aja. Tuh, gede. Ini yang belakang ini namanya Bangsal Jinem, tempat Sultan memberikan petuah-petuah gitu, atau kalau mau perang terus iniin strategi perangnya. Menyampaikan, mengobarkan semangat dari prajurit-prajuritnya, karena di depan Bangsal Jinem ini adalah alun-alunnya, tempat para prajuritnya itu berkumpul. Jadi kalau pidato gitu di sini dia. Namanya Jinem, siji dan enem. Siji itu 1, enem itu ya 6. Diambil dari rukun iman ada 6. Kita tahu rukun imannya umat muslim. Yang pertama adalah beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prajuritnya itu kalau perang dimanapun berada tetap harus ingat jinemnya itu. Makanya namanya adalah Bangsal Jinem. Nih kita lihat ininya ya. Lihat alun-alunnya ya. Belakangnya ini adalah alun-alun. 4. Nah, itu dia alun-alun. Jadi prajuritnya adanya di sini nih.
Terus di belakang sini ada tempat bikin senjata. Namanya apa itu, Mas? Tempat bikin senjata? Pelataran Pandai Kemasan. Pandai Kemasan. Tuh, ini tempat bikin senjata tuh, bikin tombak, bikin segala macam senjata buat maju ke perangnya adanya di sini. Dan ini karena Belanda waktu itu akhirnya bocor ke Belanda bahwa itu tempat bikin senjata, dibom sama Belanda, makanya hancur maur tuh kayak gitu tuh. Seru ya. Habis capek pidato tadi di depan, nah sultannya ngasoh deh di sini. Tuh ada pendopo, kok jadi pandepo. Pendopo tuh tempat ngasoh. Terus di dalam ini kan keramik nih. Itu kalau setiap pagi dipoles sampai bersih kayak kaca. Bagus banget. Tuh dia. Terus di bawahnya, Will, tuh lihat. Di bawah sini itu keramik-keramik dari Eropa tuh. Macam-macam keramik dari Eropa dijadiin hiasannya. Cakep ya? Karena udah ratusan tahun ya berarti ya. Udah amburadul keramiknya. Udah nggak utuh. Tuh lihat tuh guhanya, saya berasa lagi di ini deh. Lihat nggak sih, berasa kayak di pinggir pantai karena emang kan dibuatnya si gua-guanya itu dari batu karang ya. Tuh lihat. Ini di sinilah si sultannya bersemedi. Tuh keren ya. Saya berasa di pinggir pantai ini beneran deh. Apalagi panasnya kayak gini. Udah pas banget. Nah, ini yang seru juga nih ceritanya. Ini adalah replika dari patung Perawan Kunti. Kenapa replika? Karena mitosnya si Perawan Kunti ini, patung ini, bukan si patungnya, si Perawan Kunti ini adalah seorang gadis yang sampai wafat itu masih perawan, tidak pernah menikah, jadi suci. Nah, kenapa harus diganti replika? Soalnya mitosnya kalau kesentuh sama wanita yang belum menikah, bisa jadi dia juga jadinya sampai wafat nanti nggak menikah gitu. Makanya diganti replika. Jadi kalau di sini mau kesentuh nggak apa-apa karena udah bukan patung yang benerannya. Seru ya? Dong, ada patung gajah. Dulu zaman di depannya ini masih banyak air karena taman air. Ini di belalai gajahnya itu di ujungnya kan ada bolongan ya. Mana sih saya nunjuknya yang benar? Nah, salah. Nunjuknya gini. Itu keluar air muncrat karena si patung gajah ini adalah bagian dari aksesorisnya si taman ini gitu. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club.
kalau lagi berkumpul seluruh keluarga itu ada aktivitasnya. Kalau tadi kan di pesanggerahan, terus sultannya lagi semedi di dalam yang tadi ini. Nah ini ada 2 kamar. Dari dulu tuh laki-laki sama perempuan dipisahin. Yang laki-laki kamar Panembahan di sini. Dan yang perempuan kamar Kapuntren di seberangnya. Ini tempat mereka belajar tuh, study room kalau sekarang ya namanya ya, belajar agama, belajar ilmu sosial dan lain-lain. Ini yang Panembahan tadi, seberangnya adalah Kaputren. Nih tuh, ini yang Kaputrennya tuh, masuk ke dalam sini. Ini tuh di bagian depannya kamar Kaputren. Jadi memang Cirebon tuh religius banget, Islamnya luar biasa. Tadi kalau waktu saya cerita di sebelah sana kan kelihatan tuh kalau kamar anak lakinya kebuka, tapi kamar perempuannya kan ketutup. Jadi memang ditutup supaya yang tidak muhrimnya itu tidak bisa melihat si para gadis-gadis itu. Nah di depannya juga kayak gini nih, ini kan sebenarnya jendela-jendela. Tapi lihat nggak tuh di atasnya tuh ada bolong-bolong. Itu sebenarnya adalah tempat air keluar. Jadi air tuh akan keluar dan turun di depan jendela-jendelanya ini sehingga seperti tirai air. Cantik ya. Sayang udah nggak ada. Pasti bagus banget deh. Ini namanya Balai Kambang. Kenapa Balai Kambang? Karena dia ngambang, posisinya ada di bawah. Tuh, ini di bawahnya tuh sebenarnya dulu air tuh. Sekitarnya tuh adalah air. Jadi dia kayak ngambang di atas air. Fungsinya apa? Buat tempat ngaji kalau malam hari, dan pencahayaannya cantik sekali dari bulan langsung. Bayangin ya, aduh cantik banget zaman dulu. Tuh, sekitarnya kan keren banget. Ini aja sekarang masih keren gini, apalagi zaman dulu yang ada danau airnya, hutan jatinya di sekelilingnya. Nah ini hikayatnya menarik banget. Jadi mau pilih, ini tuh 2 lorong ini punya arah yang berbeda-beda. Ini mau ke Mekah atau pilihannya adalah mau ke Cina. Kenapa begitu? Karena Sunan Gunung Jati ini ayahandanya adalah orang Mesir. Kemudian istri dari Sunan Gunung Jati dari Cina. Jadi kalau namanya semedi itu kan sebetulnya kita beliau bisa jiwanya tuh bisa meninggalkan raganya, sehingga pada saat semedi di sini, ini tuh sebenarnya tempat semedi doang di dalam, cuma untuk 1 orang gitu. Itu beliau bisa pergi raganya ke Mekah dan misalnya sholat Jumat di sana gitu. Konon hikayatnya seperti itu, karena memang kedalaman ilmunya ya. Jangan harapin saya masuk ke situ terus semedi bisa nyampe ke Mekah, kayaknya enggak. Karena kedalaman ilmu dari Sunan Gunung Jati yang membuat beliau sudah punya ilmu yang sedemikian tingginya, bisa meninggalkan raganya ada di sini dan jiwanya bisa sampai kemanapun. Itu yang dipilih adalah di Mekah, karena memang menurut silsilah beliau itu masih keturunan dari Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kalau yang ke Cina karena dari istrinya. Seru ya? Ayo belajar kita semedi yuk, bisa kemana aja jadinya. Ini tuh ada pohon lengkeng, umurnya sudah 400 tahun saudara-saudara. Dia dari tahun 1604. Tapi karena sendirian, jadi daunnya tumbuh subur, hanya nggak punya buah, tidak berbuah sama sekali sejak 400 tahun. Tapi daunnya ini terus berganti dan hijau-hijau terus. Jadi menurut kepercayaan buah kelengkeng itu harus ditanam sepasang, nggak mau kalah dia sama manusia, harus sepasang biar punya anak. Kalau cuma sendirian kayak gini dia kesepian, jadi akhirnya nggak punya buah deh. Lucu ya, itu dia. Yeay, sampai di ujung terakhirnya Goa Sunyara gitu pintunya. Ya dari tadi alhamdulillah udah keliling-keliling
dijelasin sama Masnya, namanya siapa tadi Mas? Iksan. Mas Iksan, macam-macam tentang 13, kayaknya gua ada 13 tadi kalau saya hitung. Ada 13 gua di dalam, masing-masing peruntukannya untuk apa. Ada yang untuk semedi buat langgeng jabatan, ada yang buat pergi meninggalkan raganya ke Cina atau ke Mekah dan lain-lain. Dengan banyak sekali ornamen-ornamen, selain guanya banyak ornamen dengan filosofi yang sangat dalam. Pengen juga muter-muter ke tempat-tempat yang lainnya sesudah mendapatkan banyak filosofi menarik tadi dari Gua Sunyaragi yang ada 3 hektar ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah bareng-bareng saya. Ternyata belajar sejarah menarik banget dan kita bisa memvisualisasikan pada zaman itu seperti apa, walaupun banyak yang sudah berubah. Belajar banyak tentang sejarah-sejarah gitu ya. Saya tuh sebenarnya nggak terlalu suka sama sejarah, tapi menarik sekali tadi belajar di sini. Kita ketemu lagi, jangan lupa subscribe Traveling Diary bersama saya Jasmine Pratiwi, dan sesudah ini masih di edisi Cirebon kita akan macam-macam, lihat-lihat situs bersejarah lagi, makan makanan yang enak lagi di Cirebon. Belum ngerasain banyak sekali makanan yang enak di Cirebon. Kita ketemu lagi ya di episode berikutnya minggu depan, tetap di Traveling Diary bersama saya Jasmine Pratiwi. Salam sayang buat seluruh keluarga di rumah.